Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Mujidin. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar pendidikan nasional. Standar Pendidikan Nasional atau SPN adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Berikut 8 standar nasional pendidikan di tanah air, standar yang diacu dalam pembangunan kurikulum. Terbagi menjadi 8, yaitu standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar sarana dan prasarana. Standar isi ini dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, jalur jenjang, dan jenis pendidikan. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga mampu mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Standar proses ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan digunakan sebagai pedoman bagi pendidik dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Kemudian ada juga standar kompetensi lulusan. Standar ini meliputi 6 bagian, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalas kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kemudian ada juga standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Seorang pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani. Kemudian ada juga kompetensi inti guru di dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat kompetensi profesional. Kemudian ada juga standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, serta sumber belajar lainnya. Dan juga ada standar pengelolaan pendidikan. Standar pendidikan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidik pada tingkat suatu pendidikan, kabupaten, kota, provinsi, atau nasional agar tercapai satuan standar yang diinginkan. Sekarang kita masuk di standar pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal, dan juga meliputi sarana dan prasarana, dan juga sumber daya manusia. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik itu sendiri untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan ini terbagi menjadi 2 macam. Opsi yang pertama yaitu penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. Kemudian opsi yang kedua, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tertulis,
terlisan, dan penguasaan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.